Sedangkan selamat Natal bagi orang-orang Kristen ya Joyeux Noël aux Chrétiens. Sedangkan orang-orang Jerman mengucapkan selamat Natal itu ya Frohe Weihnachten. Selamat Natal bagi orang-orang Kristen ya Frohe Weihnachten an die Christen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya YM Zaka dalam acara Catatan Kalam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang cukup menarik yang menjadi perdebatan di kalangan para netizen di media sosial, entah itu di Twitter, di Facebook, itu kan. Apa kira-kira yang menjadi perdebatan para netizen itu? Tentunya ketika sudah mulai masuk tanggal 25 Desember ini, maka yang diperdebatkan oleh mereka itu adalah boleh nggak sih kita sebagai umat muslim itu mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristen. Sebelum kita terlalu jauh membahas tentang argumen pendapat para ulama terkait dengan pengucapan selamat Natal ini, kita terlebih dahulu akan membahas tentang makna Natal secara umum gitu. Nah, Natal itu kan dari bahasa Portugis ya, artinya kelahiran. Natal itu ya hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristen yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Untuk memperingati apa? Ya untuk memperingati hari lahirnya Yesus Kristus. Natal itu kan juga berasal dari bahasa Latin ya, Dies Natalis, artinya ya hari lahir. Dalam bahasa Inggris Natal disebut Christmas. Maka kita kan sering ya mendengar istilah Merry Christmas, Selamat Natal. Kalau dalam bahasa Prancis, Selamat Natal itu ya Joyeux Noël. Selamat Natal bagi umat Kristen ya Joyeux Noël aux Chrétiens. Sedangkan dalam bahasa Jerman, Natal itu Frohe Weihnachten. Selamat Natal bagi umat Kristen ya Frohe Weihnachten an die Christen. Nah, itu Natal dalam berbagai macam bahasa. Nah, Natal itu kan diperingati setiap tanggal 25 Desember. Kecuali ada beberapa sekte dari agama Kristen itu yang merayakan Natal di luar tanggal 25 Desember, yaitu seperti Gereja Ortodoks Armenia yang merayakan Natal pada tanggal 6 Januari, sedangkan sekte Gereja Ortodoks Timur merayakan Natal pada tanggal 7 Januari. Nah, kalau kita berbicara tentang Natal itu ya pasti identik dengan pohon Natal yang dihiasi dengan berbagai macam pernak-pernik itu. Ada kartu Natal, ada saling bertukar hadiah, ada sebuah kisah yang sering kita dengar ya, yaitu kisah tentang Santa Claus atau Sinterklaas. Dalam Alkitab itu tidak dijumpai kata Natal, yang ada hanya kelahiran Yesus Kristus. Nah, itu adalah gambaran umum mengenai Natal. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat bagaimana perspektif umat Islam terhadap pengucapan selamat Natal. Nah, di dalam kalangan umat Islam sendiri terdapat pro dan kontra terkait dengan pengucapan selamat Natal ini. Ada yang membolehkan, ada yang
melarang mengucapkan Selamat Natal. Nah, menurut saya pendekatan yang digunakan kelompok yang melarang mengucapkan Selamat Natal itu mereka lebih menggunakan pendekatan teologis. Sedangkan kelompok yang membolehkan mengucapkan Selamat Natal itu mereka cenderung menggunakan pendekatan sosiologis. Yang kontra, yang tidak membolehkan mengucapkan Selamat Natal itu mereka lebih menitik beratkan pada kehati-hatian untuk menjaga akidah agar jangan sampai akidah itu ternodai hanya karena mengucapkan Selamat Natal. Sedangkan kelompok yang pro itu mereka juga tetap menjaga akidah, tetapi juga menimbang adanya interaksi sosial, terutama ya apabila kita hidup di dalam realitas yang beraneka ragam. Nah, concern utama mereka ialah bagaimana kita dalam suasana yang beragam ini harus saling menghargai, menghormati terhadap realitas yang beraneka ragam tersebut. Lalu bagaimana pandangan MUI terkait dengan pengucapan Selamat Natal ini? Menurut Wakil Ketua MUI, Zainud Tauhid Saadi, beliau mengatakan bahwa sampai saat ini MUI itu belum mengeluarkan fatwa tentang hukum memberikan ucapan Selamat Natal kepada umat Kristen. Ini saya kutip di Tempo 23 Desember 2019. Setahu saya MUI itu hanya melarang mengikuti perayaan ibadah Natal bersama dan menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Sebetulnya fatwa larangan mengikuti perayaan Natal bersama ini sudah terbit, sudah muncul sejak tahun 1981 ketika pada waktu itu Ketua MUI dipimpin oleh Buya Hamka. Menarik ya kalau kita mengaitkan nama Buya Hamka itu terhadap persoalan tentang pengucapan Selamat Natal. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita itu sering membaca ya, terutama di media sosial yang di situ muncul tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Buya Hamka yang melarang mengucapkan Selamat Natal. Nah, apakah benar Buya Hamka melarang mengucapkan Selamat Natal seperti yang ditulis di dalam media sosial itu? Nah, menurut penuturan Irfan Hamka, salah satu putra dari Buya Hamka, beliau Irfan Hamka ini justru membantah kalau ayahnya itu melarang mengucapkan Selamat Natal. Begitu juga diperkuat oleh salah satu pernyataan cucu Buya Hamka, yaitu Naila Fauzia. Menurut beliau Irfan Hamka ini, ayahnya dulu Buya Hamka itu juga pernah mengucapkan Selamat Natal bagi penganut Kristen. Dulu saat tinggal di Kebayoran Baru itu ada 2 orang tetangga yang beragama Kristen, namanya Ong Leong Sik dan Reneker. Nah, saat Buya Hamka atau ayah dari Irfan Hamka ini merayakan Idul Fitri, ya kedua tetangga tersebut mengucapkan Selamat Idul Fitri untuk Buya Hamka. Begitupun juga sebaliknya, ketika dua tetangganya ini merayakan Natal, Buya Hamka juga mengucapkan Selamat Natal. Nah, ini saya kutip di Republika 23 Desember 2014. Ada informasi lain yang dikutip oleh Profesor Azumardi Azra, CBA, dalam Facebooknya dari disertasi yang ditulis oleh Profesor Mujibur Rahman. Profesor Mujibur Rahman menelusuri bahwa ya sekitar tahun
1970-an lah ya, Buya Hamka itu sudah pernah ditanya persoalan tentang bagaimana hukumnya umat muslim mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristen. Nah, tetapi Buya Hamka tidak langsung menjawabnya pada waktu itu. Beliau menjawabnya di Panji Masyarakat, sebuah majalah yang diasuh oleh beliau sendiri. Buya Hamka menjawab sebagaimana dikutip oleh Profesor Mujibur Rahman. In his answer, Hamka explained that it was acceptable for Muslims to say Merry Christmas to Christian neighbors as an expression of religious tolerance, but they were not allowed to participate in the celebration itself. He compared Christmas with Idul Fitri for the Muslims. Itu kira-kira jawaban dari Buya Hamka. Nah, sekarang saya akan menguraikan argumen para ulama, baik yang membolehkan maupun yang melarang mengucapkan selamat Natal. Nah, terlebih dahulu saya akan menguraikan argumen yang melarang mengucapkan selamat Natal. Para ulama yang melarang mengucapkan selamat Natal ini juga mendasarkan pada dalil teologis tentang haramnya mengucapkan selamat Natal. Mereka mendasarkan pada Quran surat Al-Furqan ayat 72 yang artinya, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Kelompok ulama ini menafsirkan ayat tersebut itu dengan mengatakan bahwa ciri orang yang akan mendapatkan martabat yang tinggi di surga itu adalah orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Sementara seorang muslim yang memberikan ucapan selamat atas hari raya agama lain itu dianggap sama saja memberikan persaksian palsu. Dan menurut kelompok ini, orang yang memberikan ucapan selamat atas hari raya umat agama lain, secara otomatis dia sudah membenarkan keyakinan umat non-muslim tentang hari rayanya. Kelompok ini juga mengutip hadis dari Ibnu Umar yang artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian kaum tersebut. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bagi ulama yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal, seorang muslim yang memberikan ucapan selamat atas hari raya agama lain tersebut berarti ia sudah menyerupai tradisi umat tersebut. Karena menyerupai ya ia termasuk dari kaum tersebut. Nah, kalau kita simpulkan bahwa sebetulnya kelompok yang melarang mengucapkan selamat Natal ini kan mereka lebih memprioritaskan kehati-hatian untuk menjaga akidah itu tadi. Ya, jangan sampai akidah kita rusak hanya karena mengucapkan selamat Natal. Itu menurut perspektif kelompok yang atau ulama yang melarang mengucapkan selamat Natal. Nah, siapa saja ulama-ulama yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal itu? Ya, kita bisa tahu ada ulama yang bernama Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada Syekh Abdul Aziz bin Baz, ada Syekh Utsmani dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan menguraikan argumen dari kelompok atau ulama yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Nah, mereka ini juga mendasarkan pada dalil teologis
khususnya Quran Surat Maryam ayat 34 yang berbunyi wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Quran Surat Maryam ayat 34. Dalam surat tersebut, menurut Profesor Quraisy Shihab, Al-Quran sudah menggambarkan kisah Natal. Dengan demikian, menurut beliau, Al-Quran mengabadikan dan merestui ucapan selamat Natal untuk Nabi Isa alaihi salam. Pada Quran Surat Maryam itu juga dijelaskan bahwa adanya sebuah penghormatan bagi Nabi Isa alaihi salam yang mencakup 3 momen sekaligus, yaitu kelahiran atau Natal, kematian, wafatnya Isa al-Masih, dan kebangkitan Isa al-Masih. Dan umat Kristen pun juga mengakui adanya 3 momen tersebut, yaitu momen hari Natal, kelahiran Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, dan tentunya kebangkitan kembali Yesus Kristus. Kelompok yang membolehkan mengucapkan selamat Natal ini juga mendasarkan pada dalil teologis, yaitu pada Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, dalam ayat ini Tuhan pun menyuruh kita untuk bersikap adil kepada siapapun yang memberikan salam atau ucapan penghormatan bagi kita. Nah, kalau seandainya mereka mengucapkan selamat itu sebagai dasar penghormatan bagi kita, lalu mengapa kita dilarang membalas ucapan mereka sebagai dasar penghormatan kita terhadap mereka? Sebagaimana tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 86. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 86. Nah, ulama-ulama yang membolehkan ucapan selamat Natal itu siapa saja? Ya, kita tahu seperti Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Rashid Ridho, Yusuf Qaradawi, Syekh Mustafa Az-Zarqo, Profesor Dr. Muhammad As-Sayyid Ad-Dusuki, ada Majelis Fatwa Eropa, ada Majelis Fatwa Mesir, tentunya di Indonesia Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Nah, Imam Besar Al-Azhar pun, ya, Ahmad At-Thayyib itu juga pernah mengucapkan selamat Natal kepada pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus dan seluruh umat Nasrani di dunia. Lalu bagaimana sikap kita terkait dengan adanya pro dan kontra tentang pengucapan selamat Natal itu? Nah, tentunya kita harus kembali kepada maksud dari pengucapan selamat Natal itu. Maksudnya apa sih kita itu mengucapkan selamat Natal itu? Tujuannya apa sih kita mengucapkan selamat Natal itu? Nah, selama maksud atau tujuan umat muslim itu mengucapkan selamat Natal itu hanya sebatas penghormatan kepada umat Kristen secara sosial dan masih meyakini dalam hati bahwa Isa itu adalah sebagai nabi dan rasul, bukan sebagai Tuhan dan anak Tuhan, maka boleh saja mengucapkan selamat Natal. Seperti halnya umat Kristen yang selalu mengucapkan selamat Idul Fitri. Apakah dengan mengucapkan selamat Idul Fitri itu lantas umat Kristen meyakini
sisi normatif dari ucapannya tersebut? Kan tidak. Ya. Karena bagi umat Kristen mengucapkan demikian itu ya hanya sebatas penghormatan dan toleransi saja itu terhadap umat Muslim yang merayakannya. Demikian juga umat Muslim ya. Ketika mengucapkan selamat Natal itu ya hanya sebatas pada segi sosial saja. Penghormatan kepada mereka umat Kristen yang merayakannya, bukan lantas langsung meyakini aspek normatif atau keyakinan yang dianut oleh umat Kristen tersebut. Ya, tentunya dalam tanda kutip, kalau ada kekhawatiran dalam hati apabila mengucapkan selamat Natal itu dapat menodai akidah, maka ya lebih baik kita diam saja, tidak usah mengucapkan selamat Natal. Ya, itu lebih baik. Ya, daripada kita mengucapkan selamat Natal lalu dikhawatirkan akan menodai akidah kita. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan. Apabila di satu sisi mengucapkan selamat Natal itu tidak menodai akidah kita, hanya sebatas toleransi atau hanya sebatas pada segi sosial saja, yaitu dipersilahkan. Tetapi kalau ada khawatiran bahwa kita mengucapkan selamat Natal itu akan menodai akidah kita, maka ya lebih baik tidak usah mengucapkan saja, asalkan jangan mengganggu proses peribadatan mereka yang sedang merayakan hari rayanya. Itu ya, jadi kita fleksibel saja gitu dalam menghadapi persoalan-persoalan khilafiyah seperti ini. Nah, kesimpulannya seperti apa? Di dalam menghadapi adanya berbagai macam perbedaan-perbedaan ini, ya tentunya kita harus saling menghargai antara berbagai macam pendapat gitu ya tentang mengucapkan selamat Natal itu. Karena masing-masing itu memiliki argumen sendiri-sendiri, memiliki dasar dan dalilnya sendiri-sendiri, sebagaimana yang tadi sudah saya uraikan sebelumnya. Kembali kepada setiap individu umat Muslim, apakah ia lebih meyakini bahwa mengucapkan selamat Natal itu boleh, atau sebaliknya lebih meyakini bahwa mengucapkan selamat Natal itu tidak boleh? Karena itu adalah hak masing-masing individu untuk meyakini suatu pendapat tertentu. Nah, kalau ditanyakan mana yang benar di antara pendapat-pendapat tersebut, maka jawabannya ya ini masih dalam taraf tafsir ya, masih bersifat ijtihadi, relatif. Masih ada perbedaan pandangan antar ulama gitu ya mengenai hal ini, dan masih bersifat debatable. Maka kebenaran mutlak itu ya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu ya hanya milik Allah gitu. Nah, tentunya kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi berbagai macam perbedaan pendapat. Ya, khususnya terkait dengan pengucapan selamat Natal itu. Kita bisa saling menghargai, saling menghormati gitu kan. Anda mau mengucapkan atau tidak itu urusan hak masing-masing orang tersebut, karena itu sudah menjadi pilihan dari orang-orang tersebut. Tugas kita yaitu ya kita harus saling menghargai saja terhadap orang-orang yang berbeda dengan diri kita, tidak lantas langsung menjudge dia sesat, kafir, dan seterusnya. Hal-hal seperti itu haruslah dihindari, karena ini masih dalam perspektif yang relatif ya, ijtihadi itu tadi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.